Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang algoritma merge sort menggunakan CUDA. Ini merupakan mata kuliah komputasi tersebar paralel kelas A dan kelompoknya adalah saya sendiri, yaitu Muhammad Bagus Ajiwo, Gemas Adiarena, Aditya Rahmat Maulana. Oke, buat program merge sort itu bahasa Indonesianya urut gabung. Itu istilah bahasa Indonesianya itu merupakan algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya terlalu besar. Algoritma ini ditemukan pada tahun 1945 oleh John von Neumann. Prinsip utama yang diimplementasikan itu disebut dengan divide and conquer. Prosesnya ilustrasinya seperti ini. Nah, untuk prosesnya seperti tadi kita lihat ilustrasinya, terdapat larik yang isi datanya itu acak. Nantinya akan dilakukan proses sorting dengan cara mensort. Nah, untuk larik data tersebut dipecah menjadi dua bagian lebih kecil, lalu kedua larik tersebut diurutkan lagi secara terpisah. Jadi dibagi dua lagi sampai menjadi satu kotak tiap datanya. Dan setelah digabung lagi menjadi subbagian yang sebelumnya tadi adalah dua, itu dibentuk larik baru sebagai hasil penggabungan dua buah larik sebelumnya. Mungkin bisa kita lihat sebelumnya lagi. Ini seperti ini, ada 7 data, 38, 27, 4, 3, 3, 9, 8, 2, 10. Nah, ini bagi dua, lalu dibagi lagi sampai menjadi satu satuan. Lalu setelah selesai kita merge, dan saat merge itu diurutkan juga berdasarkan ukuran 27, 38, 3, 43, 98, 2, 10 dan seterusnya sampai larik barunya untuk menampung dua ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aditya Rahmat Maulana tentang dekomposisi dan juga proses dan mapping. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah bagian dekomposisi. Pada program merge sort dengan menggunakan CUDA ini menggunakan dekomposisi rekursif, karena dekomposisi rekursif sendiri adalah cocok digunakan untuk penyelesaian yang bersifat divide and conquer. Sedangkan pada program kami, yaitu program merge sort, menggunakan penyelesaian tersebut, yaitu divide and conquer. Setelah dijelaskan sebelumnya bahwa suatu larik data yang masih acak di dekomposisi menjadi subbagian secara rekursif atau divide. Kemudian proses sorting akan dimulai pada subbagian, yaitu dengan mengurutkan secara terpisah. Setelah kedua buah list tersusun, maka akan dibentuk larik baru atau melakukan merge sebagai hasil penggabungan dari dua buah larik sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah penjelasan proses dan mapping. Proses pertama adalah init data. Pada proses ini, hal yang dilakukan adalah mengisi data sejumlah n atau angka yang dimasukkan dengan angka acak. Pada prosedur ini merupakan inisialisasi dari proses merge sort yang akan mengurutkan angka secara acak. Kemudian proses selanjutnya adalah sort CUDA. Sort CUDA adalah fungsi bantuan yang di dalamnya terdapat fungsi sort dan merge, serta pengecekan pemrosesan dengan CUDA di tiap bagian. Beberapa pengecekannya sendiri adalah CUDA set device, CUDA malloc, CUDA memcopy, CUDA get last error, CUDA device synchronize. Pada kondisi if fungsi bantuan tersebut kondisinya adalah CUDA status tidak sama dengan CUDA sukses. Untuk CUDA set device sendiri berfungsi mengecek apakah GPU device yang digunakan sudah memiliki kapabilitas untuk menjalankan CUDA atau belum. Untuk CUDA malloc sendiri untuk mengecek pemrosesan alokasi memori. Membuat alokasi di GPU bertujuan untuk menampung array yang nantinya digunakan untuk proses perhitungan. Selanjutnya adalah CUDA memcopy. CUDA memcopy sendiri mengecek pemrosesan copy memori yang bertujuan untuk mengkomunikasikan GPU dan GPU nantinya. Selanjutnya adalah CUDA get last error.
berfungsi untuk mengecek apakah short kernel gagal dijalankan atau tidak. Yang terakhir adalah CUDA device synchronize. Pada bagian ini dilakukan sinkronisasi antara device dan CUDA kernel. Jika short kernelnya error, maka akan mengeluarkan kode error dari short kernel tersebut. Kemudian adalah short. Short sendiri adalah menggabungkan dua bagian yang telah dibagi sebelumnya. Yang selanjutnya adalah merge, yaitu membagi n data menjadi dua bagian yang lebih kecil. Kemudian bagian-bagian tersebut akan diurutkan secara terpisah. Untuk merge dan sort sendiri telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah mapping. Kurang lebih mappingnya adalah sebagai berikut. Di bagian kiri adalah init data, kemudian bagian kanan adalah short CUDA, sort, dan merge, di mana penjelasannya sudah kami jelaskan sebelumnya, yaitu langkah pertama adalah init data, kemudian short CUDA yang di dalamnya ada beberapa fungsi untuk menjalankan proses, kemudian di sort, dan terakhir ada di merge. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai program kami merge sort menggunakan CUDA. Di sini adalah source code-nya. Ya. Ini kita pertama-tama kita masukkan dulu header-header yang akan digunakan seperti CUDA runtime, lalu CUDA.h, lalu CUDA.io, dan lain-lain. Kemudian kita mendefinisikan n, thread, dan block. N adalah jumlah dari thread kali block, jadi semisal dalam satu thread ada 4 blok, jadi nanti kalau misalnya mereka ada 4 thread dan masing-masing thread punya 4 blok, maka jumlahnya ada 16. Thread dan blok ini harus sama dengan n. Jika tidak, nanti misalnya n lebih besar, nanti dia hanya akan mengisi sampai thread dan blok yang diisikan, thread kali blok yang diisikan. Misalnya jika n diisi 32 namun threadnya diisi 4 dan bloknya diisi 4, maka dia akan menginisiasi angkanya sampai 32, namun yang bisa disortir hanya sampai indeks ke 4 kali 4 yaitu 16. Seperti itu. Lalu kemudian di bawah ini ada sort CUDA, ini utama yang digunakan untuk sortir merge sort. Lalu ini adalah prosedur sorting. Ya, kita inisialisasi itu i-nya sama dengan 2 dan juga temp atau temporary. Kemudian jika i atau 2 masih kurang dari threadnya, lalu dia akan menjalankan program jika threadnya dibagi i, di modulo i atau 2 sama dengan 0 alias thread 3x ini dia genap, maka dia akan menjalankan proses di bawah ini. Kemudian sudah selesai, nanti dia akan mensinkroniskan data dengan temp. Kemudian di sini adalah prosedur merge, yaitu menggabungkan kembali dari data-data yang tadi sudah dibagi. Ini kita inisialkan juga beberapa variabel yang diperlukan, kemudian kita gunakan ulangan while. Kemudian lanjut lagi, di bawah ada prosedur init data, yaitu untuk menginisialisasi data. For unsigned i sama dengan 0, itu ada item data i random. Jadi nanti dia akan menginisialisasi data sebanyak n, ya, n yang dimasukkan. Jika misalnya tadi kita di awal masukkan n sama dengan 16, maka nanti akan mengeluarkan nilai random sebanyak 16 juga. Ya. Kemudian ini adalah main, nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ini sort CUDA, isi dari sort CUDA, kita inisialisasi data 0, def final 0, kemudian CUDA status. Kemudian kita CUDA status set device 0. Jika CUDA statusnya error atau dia tidak mempunyai GPU yang capable atau terintegrasi dengan CUDA, maka dia akan error dan mengeluarkan kata-kata seperti yang ada di sini. Kemudian CUDA status malloc ini, ya,
jadi di sini dia akan mengalokasikan data, ya, dia akan mengalokasikan data. Jika dia gagal, maka dia akan mengeluarkan udah malloc fail. Kemudian di sini ada juga udah malloc def final, ya. Jika dia gagal juga, maka dia akan mengeluarkan udah malloc fail. Kemudian di sini ada udah memcpy atau udah memory copy. Jadi dia akan mengcopy dari dev data, kemudian dia akan mengcopy dari host ke device. Jika dia gagal, maka dia akan mengeluarkan udah memcpy. Jika seluruh istilahnya seluruh program berjalan dengan lancar, maka dia akan langsung mengeluarkan tulisan launching kernel on the GPU. Kemudian dia akan sort dengan block thread ke dev data. Kemudian inisialisasi blocks dan sorted size. Nah, kemudian ini memasukkan dari nilai dia merge, lalu di copy kembali dari device ke device. Kemudian udah get last error. Ini jika berhasil maka dia akan mengeluarkan kata-kata, jika error maka jika status kudanya error maka dia mengeluarkan kata-kata seperti ini. Kemudian dia akan mensynchronize, jika gagal akan mengeluarkan error kode di kode status ini. Kemudian dia akan mengcopy dari device ke host. Jika dia berhasil maka dia langsung, namun jika dia gagal dia akan mengeluarkan nilai mengeluarkan tulisan kode nomor copy fail. Ya. Di sini adalah error. Jika error ini terjadi maka akan langsung istilahnya diberikan ke error. Error sendiri adalah menggunakan kuda free dari dev data dan juga kuda free dev final. Artinya dia mengabort program kudanya sehingga tidak berlanjut lagi. Kemudian akan return kuda status. Selanjutnya untuk program main dan penjelasan program akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah program fungsi dan prosedur yang sudah dijelaskan oleh Gamas tadi, saya akan menjelaskan untuk integer mainnya. Nah, mainnya seperti ini, dimulai dari unsigned integer h-data sama 0, lalu mengeluarkan tulisan initializing data .2, lalu dengan inisialisasi datanya yaitu init underscore data. Nah, init underscore data ini memasukkan data sebanyak n dengan angka secara acak. Jadi misalnya 16 data, berarti ada 16 data dengan isi tiap datanya adalah angka yang diacak, yang nantinya akan diurutkan dengan merge sort. Lalu for integer i sama dengan 0, i kurang dari 0, i plus data i. Nah, ini keluarannya adalah yang dari init underscore data, angkanya akan acak. Lalu sort kuda, memulai fungsi sort kuda di dalamnya terdapat sort dan merge dan juga pengecekan jika ada suatu proses yang error. Lalu dikeluarkan tulisan result after sorting, data sebanyak i, hasilnya. Nah, ini hasilnya adalah hasil dari setelah di merge sort yang nantinya akan diurutkan, dan setelah ini sudah menjadi urut. Nah, kuda status sama dengan kuda device reset. If kuda status tidak sama dengan kuda sukses, diprintkan kuda device reset fail, return 1, return 0. Oke. Lalu untuk run-nya langsung saja dengan local Windows debugger. Akan proses beberapa lama sedikit. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini saja data, ini terdapat 16 karena tadi n-nya 16, threads-nya 4 dan blocks-nya 4, berarti n-nya 16. Terdapat 16 data, di tiap datanya diisi dengan angka yang acak, lalu memulai proses sortingnya, dan hasilnya seperti ini akan menjadi urut. Oke, berarti dengan data sebanyak 16, karena tadi n-nya 16, 4 threads dan 4 blocks. Threads dan blocks-nya dapat diubah dalam source code karena di-define di dalam program. Hasilnya akan seperti yang tadi saya tampilkan.
Oke, kurang lebih begitu. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.